Prof. Vendus. Saya langsung saja. Tadi kalau mendengar ada kata kebetulan, Pak, tapi judulnya juga tadi abnormality. Jadi kelihatannya kalau kebetulan itu memang tidak normal. Jadi harusnya Prof. Vendus boleh selamat, Pak, sudah dituliskan judulnya dengan benar itu. Saya tanya filosofis sedikit, Saudara Fauzi, Saudara Prof. Vendus, bahwa di dalam karya ini atau disertasi ini, saudara menyebutkan bahwa ini menggunakan metode batin, metode kalau di sini disebut tahap perenungan, lalu ada tahap pembentukan. Pertanyaan, bagaimana metode batin, riset batin atau perenungan ini? Satu. Kedua, bagaimana memastikan bahwa karya yang muncul adalah sesuai dengan yang direnungkan? Dari mana kita bisa mengetahui konsistensi itu, bahwa yang dihasilkan sesuai dengan metode riset batin dan perenungan itu? Silakan. Bagaimana, yang pertama, bagaimana batin dalam perenungan. Yang kedua, bagaimana karya dan muncul sesuai yang direnungkan. Yang pertama, itu melalui kontemplasi dari melihat kepekaan terhadap suatu situasi. Kemudian kedua itu objeknya media tangan bagi tunarunggu. Terus yang ketiga, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia di dalam proses perenungan itu. Kemudian bagaimana karya yang muncul sesuai dengan yang direnungkan. Itu berangkat dari ikatan emosional antara fotografer dan model. Itu ada ikatan di dalam proses karyanya. Itu akan menghasilkan suatu yang diakhiri dari hasil perenungan itu. Terima kasih. Saudara Prof. Vendus menulis bahwa fotografi dan tuli itu punya bahasa yang sama, refleksi dan cahaya. Lalu dari situ Saudara Prof. Vendus menghasilkan karya. Pertanyaannya, bagaimana membuat teman tuli lain bisa memanfaatkan seperti yang Anda kerjakan? Silakan. Karya itu dapat dimanfaatkan sebagai ajang baru mempromosikan identitas tuli melalui gerakan isyarat tangan Bisindo. Di dalam Bisindo itu menghadirkan gaya baru bagi identitas tuli. Selama ini di Indonesia itu menggunakan dua jenis bahasa isyarat, Sibi dan Bisindo. Kita melihat dari Sibi. Sibi itu sistem bahasa isyarat Indonesia yang dimodifikasi dari bahasa asing, ASL. Itu yang dibuat oleh orang dengar. Maka sulit diterapkan dengan teman-teman tuli. Jadi sampai saat ini diperjuangkan bagaimana Bisindo itu sebagai bahasa ibu. Berangkat dari karya fotografi isyarat yang dilakukan gerak dialek Bisindo.
itu akan menjadikan tolak ukur untuk mempromosikan bahasa aslinya, bahasa isyarat bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Masih boleh ya Pak, saya tanya? Ya. Dengan yang sudah Promovendus kerjakan, apa kontribusi fotografi isyarat bagi komunitas atau teman tuli? Kontribusi fotografi isyarat untuk komunitas tuli itu memberikan semangat dalam proses. Fotografi isyarat merupakan bagian dari media di antara media-media lainnya. Ada media fotografi, media film, media sinetari dan sebagainya. Dari fotografi isyarat ini akan menjadikan inspirasi yang lebih luas untuk mempromosikan Bisindo. Terima kasih. Rekan-rekan penguji dan hadirin sekalian, saya rasa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah hasil didikan di rumah, kerja keras yang luar biasa dari yang bersangkutan, Saudara Promovendus. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan kemudian, bila ini menjadi sesuatu yang extraordinary hari ini, bagaimana ini bisa satu saat menjadi sesuatu yang ordinary? Bagaimana peristiwa ini tidak menjadi extraordinary tapi menjadi ordinary? Pertanyaan ini untuk Saudara Promovendus. Apa yang seharusnya negara kerjakan sehingga teman tuli bisa mendapatkan apa yang sudah Anda karyakan hari ini? Silakan. Harus negara kerjakan teman-teman. Terima kasih pertanyaannya. Memberikan kesempatan dan peluang-peluang baru bagi disabilitas runggu yang selama ini perlu diperhatikan. Mereka mempunyai kreativitas, kemampuan bakat, kemampuan dalam segala bidang. Mereka memiliki caranya sendiri. Teman-teman tuli di sini memiliki bidang masing-masing yang bisa menyelesaikan pekerjaan. Yang saya lihat selama ini, jarang sekali mereka jadi pemimpin. Mereka selalu berada di bawah. Negara harus mempercayakan bahwa itu mampu bisa berpikir, bisa memberikan arahan, memberikan keputusan. Tetapi hambatannya adalah informasi. Sebuah tamak. Tidak ada hal yang membedakan. Kemampuan dia itu adalah berpikir dengan cara yang berbeda. Itu harus dipahami. Bagaimana bangsa Indonesia ini berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa yang memanusiakan manusia. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Dan ke depannya saya berharap ada kontribusi dari negara untuk teman-teman tuli bisa mendapatkan kesempatan seperti kemarin saya dilibatkan bagaimana memperjuangkan SIM bagi disabilitas. Itu sangat susah sekali aksesnya karena harus melalui tes kesehatan. Banyak teman-teman disabilitas ini harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Seperti perusahaan-perusahaan besar Gojek, Grab, dan Shopee itu harus mensyaratkan SIM A dan SIM T, bukan SIM D. Itu sangat sulit sekali, itu harus diperjuangkan. Itu contoh kecilnya, banyak hal-hal lainnya.
Jadi saya berharap pemerintah ke depannya bisa berkolaborasi dengan disabilitas. Tidak cukup cuma non-disabilitas yang memiliki keputusan. Mereka harus memahami juga posisi sebagai disabilitas. Demikian itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya rasa cukup. Dari situ kita sudah mendengar bahwa ini pesan yang harus melampaui ruangan ini. Seluruh Indonesia harus mendengar pesan yang tadi disampaikan. Terima kasih, Romo Ngujik. Terima kasih pada Bapak Anies Rashid Baswedan. Selanjutnya saya mohon kepada Dr. Prayanto Widoharsanto untuk mengajukan pertanyaan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Dan mohon izin pada promotor, kopromotor, demikian juga Bapak Ibu para penguji. Saya akan melanjutkan.